Haleluya saudara, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di ibadah online GPDI Budi Mulia. Biarlah saudara dalam kehidupan kita senantiasa kita selalu mengandalkan Tuhan. Karenanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kita pengharapan, yang bisa memberikan kita kekuatan sampai kita bisa ada sampai saat ini. Puji Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan menyerkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. haleluya Bapa, haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Apapun tantangan dalam hidup kami Tuhan, masalah dalam hidup kami Tuhan, permasalahan apapun itu juga Tuhan, biar kami boleh terus belajar untuk mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku dalam ladang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. sebab kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang kami pegang Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami dihadapkan dalam bahaya Tuhan, sekalipun Tuhan di luar sana tidak aman Tuhan, kami berjalan dalam membayang maut Tuhan, tapi kami mempunyai harapan dalam Engkau Tuhan. Sebab ada gadamu dan tongkat-Mu Tuhan, itu yang memberi penghiburan buat kami, yang memberikan keamanan buat kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan terus bersandar Tuhan kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan buat pagi hari ini Bapa, kami akan menikmati ibadah online sebentar Tuhan Yesus. Biar Engkau beserta dengan kami Tuhan. Bahkan melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh senantiasa dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang setia, Bapa yang mulia,
Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kemurahan Tuhan kita masih bisa jumpa dalam ibadah online pagi hari ini. Hari ini tema dari firman Tuhan adalah butuh keberanian. Saudara, ada kalanya kita menjadi seorang yang takut, tidak berani. Tetapi firman Allah mengajar kita supaya kita tidak takut. Dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 1, 2, dan 7 saya baca, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Akhirnya, saudara, 40 tahun Musa memimpin umat Israel meninggal. Cuma Musa yang membawa umat Israel keluar dari Mesir dengan begitu banyak macam pengalaman-pengalaman yang pahit dan manis. Tetapi akhirnya Tuhan tidak izinkan Musa dan Harun masuk ke negeri Kanaan. Ketika Yosua diperintahkan oleh Tuhan menggantikan Musa, Tuhan katakan suruh mereka menyeberangi sungai Yordan. Tapi ayat 7 diingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berarti dalam memimpin umat Israel itu harus mempunyai hati yang kuat. Harus tabah, harus sungguh-sungguh, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, dan itu yang membuat kau beruntung kemanapun engkau pergi. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31, Musa sudah bicara dengan Yosua sebagai calon pengganti. Musa katakan, ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah engkau takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Musa ingatkan lagi kepada Yosua bahwa Tuhan sendiri akan memimpin. Dia akan menyertai. Tuhan akan berjalan di depanmu. Jadi jangan takut terhadap mereka, bangsa-bangsa Kanaan. Gak usah takut. Karena Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Cuma jangan takut. Jangan patah hati. Itu pesan dari Musa kepada Yosua. Nah, pertanyaan, mengapa Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian? Nah, kita lihat dalam Bilangan pasal yang ke-20. Ketika orang-orang Israel mengeluh kepada Musa, mereka katakan, mengapa kamu bawa kami kemari? Di sini tidak ada pohon ara, tidak ada pohon anggur, tidak ada buah delima, bahkan tidak ada air. Kami celaka, binatang-binatang peliharaan kami tidak dapat minum. Dan Musa serta Harun ketika mendapat omelan dari bangsa sendiri, mereka keluar dari perkemahan, mereka sembah Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tuhan katakan, kumpulkan umatmu, ambillah tongkat, dan katakan kepada umatmu bahwa Tuhan akan memberi mereka minum. Tetapi di sini kelemahan Musa yang sudah terlanjur emosi, yang sudah terlanjur marah, saudara-saudara. Tuhan katanya, ambil tongkatmu. Musa juga ambil tongkat, dia kumpulkan seluruh umat. Dan Musa mulai katakan, hai kamu orang-orang durhaka, saking marahnya. Padahal Musa itu sudah dikenal sebagai seorang yang paling lembut hatinya. Tetapi karena orang-orang Israel ngedumel, mereka mengeluh, mereka marah, mereka protes dan protes dan protes. Sehingga Musa katakan, hai kamu orang-orang durhaka. Saking marahnya, Musa ambil tongkatnya. Dia lupa pesan Tuhan, berbicaralah kepada umatmu. Bukan pukul bukit batu itu dengan tongkat. Tetapi karena sudah terlanjur emosi, terlanjur marah, kata-katanya juga sudah tidak terkontrol. Dia katakan, hai kamu orang-orang durhaka. Dia ambil tongkat, dia angkat tongkatnya, dia pukul bukit batu itu sampai 2 kali. Tetapi Tuhan kemudian berfirman kepada Musa, karena engkau tidak mendengar firmanku. Aku hanya suruh katakan kepada mereka, engkau malah pukul dengan tongkatmu sampai 2 kali. Maka aku tidak izinkan kamu dan Harun memimpin bangsa ini masuk ke negeri perjanjian. Saudara, ini satu pengalaman yang berharga yang dilihat oleh Yosua. Dan di dalam pasal berikutnya ternyata Harun, saudaranya Musa itu meninggal. Dan ketika Musa memimpin bangsa Israel, kemudian dia panggil Yosua untuk menggantikannya. Dan dia katakan kepada Yosua, jangan takut, jangan patah hati. Saudara, kenapa? Karena Musa sudah alami betapa sebelnya, betapa kerasnya orang-orang Israel yang dia pimpin. Kepala batu, tukang kritik, tukang ngomel. Dan benar, mereka yang kritik, mereka yang marah-marah, mereka yang ngomel-ngomel, mereka tidak masuk ke negeri perjanjian. Termasuk Musa yang sudah bersalah kepada Tuhan. Nah, orang-orang Israel yang sudah suka mengkritik Musa, mengomel kepada Musa, mereka itu mati di perjalanan. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi berikutnya. Saudara-saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita supaya taatilah firman Tuhan. Bahkan
Tuhan katakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Apa yang Tuhan perintahkan itu kerjakan. Kalau Musa sudah gagal, Tuhan bilang, beritakan, katakan kepada umatmu. Dia langsung pukul bukit batu itu dengan tongkat. Dan ini menimbulkan kemarahan Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-12, firman Allah mengajar kita supaya kita tidak takut. Tetapi Lukas pasal 12 mengingatkan kita supaya kita takut. Bukan takut kepada manusia, tetapi takut hanya kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus katakan, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takut. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus katakan jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia, takut kepada Tuhan yang membunuh tubuh tapi juga membunuh jiwa masuk ke dalam neraka. Jangan takut. Karena firman Tuhan katakan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Berarti Tuhan jamin, Tuhan pelihara, Tuhan menyertai mereka, saudara. Dan ini yang kita belajar dari firman Tuhan. Kita hanya takut kepada Tuhan. Yesus katakan jangan takut apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan tahu keperluan kita. Oleh sebab itu, jangan kita takut. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Firman Allah ingatkan kepada kita, Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian, kekuatan, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita dalam keadaan takut, kita ingat firman Tuhan, bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan berikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membawa kita kepada kasih, dan roh yang memberikan kita kepada ketertiban. Jadi kalau kita berani karena Tuhan, berani apa? Berani bersaksi. Dikatakan Paulus, jangan malu bersaksi karena aku orang hukuman, tapi jadilah orang yang berani bersaksi, berani menderita. Nah, ini yang kita perlu pegang. Ini yang kita perlu miliki, yaitu berani untuk menderita dan berani untuk bersaksi. Puji Tuhan, saudara. Kita ingat firman Allah itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara-saudara.
Nah, kalau kita melihat keadaan sekarang, banyak orang mulai ramal bahwa dunia sekarang ini tidak lama lagi akan terjadi peperangan besar. Dan kalau saudara melihat apa yang terjadi melalui berita-berita tentang peperangan, maka di dalam Alkitab dikatakan permulaan penderitaan. Lukas pasal 21, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar berita tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi kelaparan, jadi belas sampar." Dan sekarang ini kalau saudara perhatikan berita-berita di luar negeri, bagaimana peperangan bangsa melawan bangsa, bangsa Arab, Armenia melawan Azerbaijan, tambah dengan Turki, tambah dengan Iran, tambah dengan Rusia. Dunia Arab, saudara, bergolak dengan Yaman, bangsa Arab. Kemudian di Asia ada RRC melawan Taiwan, RRC melawan Amerika dengan sekutunya, Vietnam, Jepang, dan lain-lain. Belum lagi Filipina dengan Malaysia memperebutkan soal Sabah. Kemudian RRC dengan Rusia dan India terus bergolak, saudara. Tapi firman Allah katakan itu bukan berarti sudah akhir dari segala-galanya. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Lihat keadaan dunia yang semakin sukar, yang semakin berat. Saudara, kalau Musa yang begitu lembut, tapi dia bisa marah sampai dia katakan kepada umat Israel, "Hai kamu orang-orang durhaka," membuat Tuhan jadi murka karena dia sampai lupa apa yang Tuhan pesan kepadanya. Berbicaralah. Dia bukan hanya berbicara, dia pukul bukit batu itu dengan tongkat sampai 2 kali. Dan ini yang membuat murka Tuhan kepada Musa dan Harun. Nah, kita belajar dari firman Tuhan, kita perlu keberanian, kita perlu kemampuan untuk menolak hal-hal yang buruk dari dunia ini. Tuhan Yesus katakan kepada kita, hanya takut kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan memasukkan jiwa orang ke dalam api neraka. Nah, kita diminta supaya berani, bukan berani konyol, berani bersaksi, berani menderita. Tuhan kiranya tolong kita sekalian, Tuhan kiranya berikan kita kemampuan supaya kita berani di dalam mengikuti firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tapi berjalan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong kita, Tuhan berkati kita sehingga kehidupan rohani kita sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan
Minta Tuhan berikan kita kekuatan. Jangan sampai rasa takut itu menguasai hati kita. Sama seperti Petrus ketika dia berjalan di atas air berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika dia mulai merasakan angin kencang, dia mulai melihat ombak yang besar, maka dia pun tenggelam. Pada waktu kita tenggelam, satu jalan yaitu berteriak kepada Yesus, berseru minta tolong Yesus. Dan pada waktu Petrus berteriak kepada Yesus, tolong, maka Yesus mengangkat Petrus dan mereka naik ke perahu. Saudara, pertolongan kita ada di dalam Yesus. Jangan kamu takut, aku ada. Haleluya. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, Dia ingatlah. Itu yang berhibur kalau kau susah. Lagipun beri kuat di saat engkau lemah. Hai, tidak pernah. Hai, tidak pernah. Hai, tidak pernah. Tak ia tinggalkan engkau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah. Hai, tidak pernah. Tak ia tinggalkan engkau, bahkan tiada pernah. Mawar serta bakung layu segera. Mawar serta bakung layulah segera. Kebesaran dunia akan lenyaplah, tapi mawar saron, yakni Tuhanku, tak pernah terluluh, tinggal tetap sertamu. Amin, haleluya. Hai, tidak pernah. Hai, tidak pernah. Tak ia tinggalkan engkau, tak ia tinggalkan engkau, bahkan tiada pernah.
pernah. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini janji-Mu, Engkau tidak tinggalkan kami. Di waktu kami susah, di waktu kami dalam kesesakan, Engkau ada menyertai kami. Dan kami mengucap syukur, Engkau tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Tiliklah kami, menyertai kami ya Tuhan. Setiap jemaat, setiap umat-Mu yang ada sekarang ini. Melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin sukar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan waktunya tidak lama lagi. Engkau akan datang kembali. Tuhan, tolong kami. Layakkan kami supaya jangan sampai kami menjadi takut, tapi biar kami berani karena Engkau menyertai kami, berani menderita, berani bersaksi karena Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Mengajar kami ingat akan janji Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami. Dimanapun kami berada, di situ juga Engkau ada. Terpujilah nama-Mu Yesus, memberkati umat-Mu. Mereka yang sakit, kuasa-Mu tidak berubah. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang lagi dalam keadaan bimbang, Tuhan berikan ketetapan iman supaya mereka tetap bersandar, berharap, dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan terima kasih buat firman-Mu, buat hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami sudah diberkati, dan kami tetap percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Saudara-saudaraku yang lagi sakit baik di rumah sakit, percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit saudara. Saudara yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus dengan Roh Kudus memberikan saudara kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, presiden kami ya Tuhan Yesus. Lawat ya Tuhan Yesus bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan ibadah kita pagi hari ini. Dan tetaplah saudara mengandalkan Tuhan. Dan jangan saudara takut karena Tuhan beserta dengan saudara. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati.